Minggu pagi, 21 September 2025, kampung kecil bernama Ulakin di distrik Kolf Braza, Kabupaten Asmat, baru saja diselimuti cahaya matahari pertama. Warga biasanya mulai beraktivitas dengan sederhana. Ada yang membuka kios, ada yang menyiapkan perahu untuk mencari ikan, ada pula yang bersiap ke kebun. Namun hari itu, suasana damai tiba-tiba berubah menjadi kepanikan yang tak terbayangkan. Dari kejauhan, suara mesin perahu katinting terdengar mendekat. Bagi warga pesisir, suara itu biasanya tanda kedatangan tamu atau pedagang. Tetapi kali ini, perahu yang datang tidak membawa kabar baik. Sejumlah pria bersenjata lengkap turun, tatapan mereka dingin, langkahnya tegas. Inilah awal dari sebuah tragedi yang kelak menggoreskan luka dalam bagi masyarakat Asmat. Kelompok itu disebut berasal dari KKB Kodap 16 Yahukimo. Kelompok bersenjata yang selama ini dikenal berpindah-pindah dan kerap melakukan aksi penyerangan di Papua. Mereka menyusuri kampung dengan satu tujuan, mencari seorang guru bernama Hairul Sarikam. Nama itu jelas ditanyakan, seakan mereka telah mengincar target sejak awal. Namun, yang mereka temui di kios sederhana bukanlah sang guru. Di sana berdiri Indra Guruwardana, putra Hairul, yang berusia 24 tahun. Indra dikenal warga sebagai pemuda yang tenang dan suka membantu orang tua di rumah. Saat itu, ia sedang menjaga kios. Mungkin sama sekali tidak menyangka bahwa hidupnya berada di ujung ancaman senjata. Ketika didesak, Indra mencoba melarikan diri. Gerakan spontan itu justru memicu ledakan tembakan. Peluru menghantam tubuhnya dari belakang. Seketika tubuh muda itu ambruk, nyawanya terenggut di tanah yang sehari-hari ia pijak dengan penuh harapan. Tragedi itu disaksikan warga dengan rasa ngeri. Sebagian hanya bisa menahan nafas dari balik rumah mereka. Kekejaman tak berhenti di sana. Jasad Indra diseret ke halaman rumah. Lalu dengan tanpa rasa ragu, kelompok bersenjata itu membakar rumah beserta seluruh isinya. Api menjilat cepat, mengubah dinding kayu menjadi bara. Asap hitam membumbung, membawa serta kenangan dan barang-barang keluarga yang tidak akan pernah kembali. Bagi masyarakat Ulakin, api itu bukan sekedar membakar sebuah rumah. Ia membakar rasa aman yang selama ini mereka masih jaga, meski hidup di tengah situasi Papua yang rawan. Satu rumah lenyap, tapi yang lebih menyakitkan adalah hilangnya nyawa seorang anak muda yang tak bersalah. Ketakutan pun menjalar cepat dari rumah ke rumah. Teriakan panik mulai terdengar. Warga yang melihat peristiwa itu memilih melarikan diri. Sebagian bersembunyi di hutan, membawa anak-anak dan barang seadanya. Sebagian lain menyeberang lewat sungai menggunakan perahu kecil, berharap bisa menghindar dari serangan susulan. Kampung yang biasanya ramai suara anak-anak mendadak senyap, ditinggalkan oleh penghuninya. Peristiwa tragis itu menjadi bukti betapa rapuhnya rasa aman di pedalaman Papua. Serangan yang datang dari luar dengan cara begitu brutal membuat masyarakat sadar bahwa mereka bisa menjadi target kapan saja. Tidak ada ruang untuk perlawanan, yang tersisa hanyalah pelarian dan doa agar keluarga tetap selamat. Di hari ketika matahari seharusnya membawa kehidupan baru, kampung Ulakin justru tenggelam dalam ketakutan. Fajar yang biasanya penuh harapan berubah menjadi saksi bisu atas runtuhnya rasa aman. Sejak hari itu, nama Ulakin tak lagi hanya dikenal sebagai kampung nelayan sederhana, melainkan sebagai lokasi tragedi berdarah yang mengguncangkan hati banyak orang. Asap hitam dari rumah yang dibakar itu segera menjalar ke seluruh penjuru kampung. Bau kayu terbakar bercampur dengan teriakan histeris warga, menciptakan suasana kacau yang sulit dilupakan. Api yang menjilat cepat membuat orang-orang sadar bahwa ancaman bukan lagi sekedar tembakan, tapi juga teror yang membakar habis tempat tinggal mereka. Rumah yang menjadi saksi kematian Indra lenyap dalam hitungan menit. Atap rumbia runtuh, tiang kayu patah, dan bara api menyebar tak terkendali. Warga yang sebelumnya berani mengintip dari celah jendela langsung menutup diri, menyadari bahwa nyawa mereka bisa menjadi korban berikutnya. Tidak ada pilihan lain selain melarikan diri.
Perempuan dan anak-anak menjadi yang pertama kali dibawa keluar. Beberapa orang tua berusaha menggiring keluarga menuju hutan, membawa pakaian seadanya dalam karung plastik. Ada yang hanya sempat menggenggam peralatan dapur, ada pula yang meninggalkan semua tanpa sempat menoleh. Keselamatan lebih penting daripada harta benda. Jalan keluar dari kampung tidak banyak. Mereka yang punya perahu kecil segera menurunkannya ke sungai. Suara mesin perahu katinting bercampur dengan tangisan anak-anak. Di tengah kepanikan itu, sebagian warga memilih jalur darat menuju hutan lebat, berharap pepohonan bisa melindungi mereka dari peluru maupun api. Pemandangan di dermaga darurat kampung penuh dengan kegaduhan. Perahu yang biasanya dipakai untuk mencari ikan kini dijejali orang. Ada keluarga yang berdesakan, duduk di lantai perahu tanpa peduli keseimbangan. Tak ada yang peduli lagi dengan kenyamanan. Yang terpenting adalah menjauh dari kampung yang terbakar. Di dalam hutan, suasana juga tidak kalah mencekam. Suara ranting patah, napas terengah-engah, dan bisikan panik terdengar di antara semak-semak. Warga berusaha menahan tangis anak-anak agar tidak terdengar terlalu keras. Mereka tahu, jika suara itu memancing perhatian, kemungkinan kelompok bersenjata bisa mengejar sampai ke hutan. Rasa haus dan lapar segera menjadi masalah. Sebagian besar berlari tanpa membawa bekal, hanya mengandalkan apa yang ada di alam, air sungai untuk minum, daun dan umbi liar untuk sekedar mengisi perut. Kondisi ini mengingatkan mereka bahwa tragedi bukan hanya soal tembakan, tapi juga soal bertahan hidup di tengah keterbatasan. Di sisi lain, warga yang tidak sempat lari jauh hanya bisa mengunci diri di rumah. Mereka memadamkan lampu, menutup pintu dan berdoa agar kelompok bersenjata tidak masuk ke rumah mereka. Sunyi mencekam menggantung, hanya sesekali terdengar suara api dan kayu yang runtuh. Kampung Ulakin dalam hitungan jam berubah total. Dari desa nelayan yang sederhana menjadi lokasi pelarian massal. Rumah-rumah kosong berdiri muram, sementara hutan yang biasanya hanya dihuni burung dan binatang liar, kini dipenuhi manusia yang ketakutan. Situasi ini menandai awal dari masa panjang penuh trauma bagi warga Asmat. Api akhirnya padam, tetapi bukan karena disiram. Ia padam karena tidak ada lagi kayu yang tersisa untuk dibakar. Yang tertinggal hanyalah abu, arang, dan kesedihan. Di tengah abu itu, cerita tentang seorang anak muda yang tewas dan sebuah kampung yang hancur mulai menyebar dari mulut ke mulut, menyalakan rasa takut di hati seluruh masyarakat sekitar. Setelah serangan di Ulakin mereda dan warga tercerai-berai, aparat keamanan segera bergerak mengumpulkan informasi. Jejak perahu katinting yang digunakan pelaku menjadi petunjuk awal. Dari keterangan saksi, terungkap bahwa kelompok bersenjata itu bukan berasal dari Asmat, melainkan dari luar daerah. Hal ini membuat aparat semakin waspada, sebab pergerakan lintas wilayah menandakan jaringan mereka masih aktif dan terkoordinasi. Penyelidikan lebih lanjut memastikan bahwa kelompok itu adalah bagian dari KKB Kodab 16 Yahukimo, dipimpin oleh seorang tokoh bernama LQ Skobak. Nama ini tidak asing bagi aparat. Ia sudah lama masuk daftar pencarian karena keterlibatannya dalam berbagai aksi bersenjata di Papua. Fakta bahwa ia bisa membawa pasukannya hingga ke Asmat menunjukkan keleluasaan mereka dalam memanfaatkan jalur sungai dan perairan. Metode serangan dengan perahu katinting juga bukan kebetulan. Asmat adalah wilayah kepulauan dengan jaringan sungai dan rawa yang luas. Bagi kelompok bersenjata, jalur air menjadi cara tercepat dan paling sulit dipantau aparat. Dengan perahu kecil mereka bisa bergerak senyap, tiba-tiba muncul di pemukiman, lalu menghilang kembali ke hutan atau pesisir. Motif serangan pun mulai terkuak. Target utama mereka disebut-sebut adalah seorang guru, Koirul Sarikam. Tidak jelas mengapa nama itu menjadi incaran, namun kuat dugaan, kelompok bersenjata menaruh curiga bahwa figur guru di kampung dianggap bagian dari struktur yang berhubungan dengan negara. Sayangnya, yang menjadi korban justru anaknya sendiri. Fakta ini menambah dimensi tragis peristiwa Ulakin. Indra bukan siapa-siapa dalam konflik politik, ia hanya seorang anak muda yang membantu orang tuanya. Namun dalam situasi Papua yang syarat kecurigaan, batas antara warga sipil dan sasaran politik seringkali kabur. Peristiwa ini menegaskan bagaimana warga biasa bisa menjadi korban tanpa alasan yang jelas. Kepolisian dan TNI segera menyebarkan informasi resmi kepada publik. Mereka memastikan bahwa pelaku berasal dari Yahukimo, bukan penduduk lokal Asmat. Hal ini penting, sebab masyarakat Asmat khawatir akan dicurigai sebagai simpatisan KKB.
Dengan mengungkap identitas pelaku, aparat berusaha menjaga agar tidak terjadi perpecahan antara warga lokal dengan pemerintah. Namun begitu, warga tetap diliputi ketakutan. Identitas pelaku yang sudah terungkap tidak serta-merta menghadirkan rasa aman. Mereka tahu bahwa kelompok bersenjata semacam ini bisa kembali kapan saja, mungkin dengan sasaran yang berbeda. Informasi bahwa pelaku berasal dari luar justru menambah rasa cemas, karena berarti ancaman datang dari arah yang tak terduga. Di tingkat lokal, tokoh masyarakat mencoba menenangkan warga. Mereka mengingatkan bahwa yang melakukan kekerasan bukanlah orang Asmat, melainkan kelompok bersenjata dari luar daerah. Namun kata-kata penghiburan tidak mampu sepenuhnya menghapus trauma. Api yang membakar rumah dan darah yang tertumpah terlalu nyata untuk bisa segera dilupakan. Bagi aparat, pengungkapan identitas ini menjadi pijakan penting untuk operasi selanjutnya. Dengan mengetahui siapa pemimpin kelompok, dari mana asal mereka, dan bagaimana pola pergerakannya, upaya penindakan bisa lebih terarah. Namun tetap saja, wilayah Papua yang luas, bergunung, dan berpaya menjadi tantangan berat bagi setiap operasi keamanan. Tragedi di Ulakin dan terungkapnya nama LQ Skobak hanya memperlihatkan satu sisi dari kompleksitas konflik di Papua. Ia menunjukkan bagaimana satu kelompok kecil bisa menebar ketakutan yang begitu besar, sekaligus menegaskan bahwa permasalahan Papua bukan hanya persoalan lokal, melainkan lintas wilayah, lintas komunitas, dan melibatkan rasa takut yang merata di masyarakat sipil. Setelah kepulan asap lenyap dan suara tembakan mereda, Ulakin tak lagi sama. Kampung yang biasanya riuh dengan suara anak-anak dan perahu nelayan mendadak sunyi. Warga yang berhasil menyelamatkan diri ke hutan atau menyeberangi sungai masih enggan kembali. Mereka tahu ancaman belum benar-benar pergi. Rasa takut mengikat langkah, membuat banyak rumah kosong seperti desa mati. Sekolah yang biasanya menjadi pusat kehidupan desa kini terbengkalai. Guru-guru tidak berani masuk mengajar. Orang tua pun melarang anak-anak keluar rumah. Bagi masyarakat Asmat, pendidikan sederhana yang mereka nikmati adalah jendela masa depan. Tapi tragedi Ulakin menutup jendela itu untuk sementara waktu. Ruang kelas yang seharusnya penuh tawa, kini hanya berisi bangku kosong berdebu. Kehidupan ekonomi pun ikut terhenti. Kios-kios yang biasa menyediakan beras, gula, dan kebutuhan pokok ditutup rapat. Para nelayan tak lagi berani melaut, takut jika serangan terjadi saat mereka berada di perairan terbuka. Bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada hasil kebun dan sungai, situasi ini berarti ancaman kelaparan. Di rumah-rumah yang masih berdiri, suasana tidak kalah mencekam. Warga yang memilih bertahan hidup dalam kecemasan setiap hari. Malam menjadi waktu yang paling menakutkan karena gelapnya hutan dan bunyi-bunyi alam seringkali disalahartikan sebagai tanda kedatangan kelompok bersenjata. Tidur tidak pernah benar-benar nyenyak, selalu terganggu oleh rasa was-was. Di hutan tempat pengungsian darurat, warga berjuang dengan segala keterbatasan. Air sungai dijadikan sumber minum, dedaunan dijadikan alas tidur, dan makanan diperoleh dari hasil berburu seadanya. Anak-anak sering menangis karena lapar, sementara orang tua hanya bisa menenangkan dengan janji bahwa semua akan segera berakhir. Realitas ini memperlihatkan betapa rentangnya warga sipil saat konflik merebak. Ketakutan itu juga menyebar ke kampung-kampung sekitar. Kabar penyerangan cepat menyebar lewat jalur sungai, membuat warga di daerah lain ikut waspada. Banyak desa yang memilih menunda aktivitas sosial seperti pesta adat atau pertemuan kampung karena takut menarik perhatian pihak yang salah. Asmat yang biasanya ramai dengan interaksi komunitas berubah menjadi wilayah yang penuh kecurigaan. Bagi tokoh adat dan pemuka agama, tugas menjadi semakin berat. Mereka berusaha menguatkan mental masyarakat, mengajak untuk tetap bertahan, dan meyakinkan bahwa aparat akan melindungi. Namun kata-kata itu sering kalah dengan kenyataan. Kehadiran KKB yang bisa datang tiba-tiba membuat keyakinan warga terhadap keamanan semakin rapuh. Di tengah situasi itu, aparat berusaha menenangkan kondisi dengan meningkatkan patroli. Namun jarak antar kampung,
Luasnya hutan dan sulitnya akses membuat pengamanan tidak bisa menjangkau semua titik sekaligus. Warga tetap merasa sendiri dalam ketakutan, seakan negara begitu jauh meski secara formal hadir di wilayah mereka. Lumpuhnya kehidupan di Ulakin dan sekitarnya bukan hanya soal rumah yang terbakar atau seorang pemuda yang tewas. Ia adalah pukulan psikologis yang menghantam rasa percaya diri masyarakat. Mereka kehilangan keberanian untuk melanjutkan rutinitas, kehilangan rasa aman untuk sekedar membuka pintu rumah, dan kehilangan harapan bahwa hari esok akan berjalan normal. Inilah potret nyata bagaimana satu serangan bisa melumpuhkan sendi-sendi kehidupan sebuah komunitas. Dari sekolah hingga kebun, dari kios hingga rumah ibadah, semua ikut terdampak. Ulakin tak lagi berdiri sebagai kampung nelayan yang tenang, melainkan sebagai simbol betapa rapuhnya kehidupan sipil di tengah konflik bersenjata Papua. Hanya berselang beberapa hari setelah luka Ulakin belum kering, kabar duka lain mengguncang Asmat. Seorang warga sipil tewas terkena tembakan yang diduga dilepaskan oleh oknum prajurit TNI. Peristiwa ini terjadi di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat, dan langsung memicu gelombang emosi yang tak terbendung. Jika sebelumnya warga dihantui ketakutan terhadap KKB, kali ini mereka justru terpukul oleh pihak yang seharusnya melindungi. Suasana Agats mendadak berubah panas. Warga yang marah berbondong-bondong turun ke jalan. Sorak, tangis, dan teriakan bercampur menjadi satu, menandai kekecewaan yang sudah terlalu lama dipendam. Dalam sekejap, kemarahan kolektif itu menjelma menjadi aksi pembakaran pos Satgas Unifes 123 Raja Wali di Jalan Pemda. Api menjilat bangunan, asap hitam mengepul, dan puluhan pasang mata menyaksikan simbol militer runtuh di hadapan publik. Amarah warga bukanlah tanpa alasan. Mereka merasa dikhianati oleh institusi yang selama ini disebut sebagai penjaga keamanan. Dalam benak masyarakat, bagaimana mungkin aparat yang datang dengan janji perlindungan justru menghilangkan nyawa warga sendiri? Peristiwa ini membuka luka lama, memperkuat narasi bahwa masyarakat Papua kerap menjadi korban di tanah sendiri. Di tengah kekacauan itu, suara-suara kritis mulai muncul. Tokoh adat, pemuda, hingga pemuka agama menyerukan agar keadilan ditegakkan. Mereka menuntut investigasi yang transparan, meminta agar pelaku tak hanya ditutupi seragam, tapi benar-benar diproses sesuai hukum. Bagi mereka, keadilan adalah harga mati jika negara masih ingin dipercaya. Pemerintah daerah ikut menenangkan situasi, tapi suasana tetap sulit dikendalikan. Aparat yang berjaga memilih siaga penuh, sementara sebagian warga terus melampiaskan kekecewaannya. Malam di Agats berubah menjadi malam penuh bara. Bukan hanya api dari bangunan terbakar, tapi juga bara amarah yang menyala di hati masyarakat. Di titik ini, Asmat mengalami ironi ganda. Di satu sisi, kampung-kampung diteror oleh KKB, di sisi lain, kota kabupaten justru diguncang konflik warga dengan aparat. Masyarakat sipil, lagi-lagi, menjadi korban yang paling menderita. Mereka harus memilih antara rasa takut dan rasa marah, dua beban psikologis yang sama-sama menghimpit. Bagi keluarga korban, kehilangan itu bukan sekedar angka dalam laporan. Mereka kehilangan ayah, anak, atau saudara yang tak akan pernah kembali. Kesedihan pribadi itu bergabung dengan amarah kolektif warga, memperbesar gelombang protes yang sulit dibendung. Asmat pun menjadi panggung duka sekaligus perlawanan. Di media sosial, peristiwa ini cepat menyebar. Foto-foto pos terbakar, video teriakan warga, hingga cerita keluarga korban menjadi konsumsi publik. Narasi tentang Papua yang kembali berdarah menggema, menembus batas wilayah, dan sampai ke telinga nasional. Desakan agar pemerintah pusat turun tangan semakin kencang terdengar. Namun, di balik semua itu, ada satu fakta yang tak bisa diabaikan. Kepercayaan masyarakat terhadap negara kembali terguncang. Bukan hanya karena aksi KKB yang menebar teror, tapi juga karena aparat sendiri bisa menjadi sumber luka. Ketika kepercayaan runtuh, yang tersisa hanyalah jarak dan kecurigaan. Asmat,
yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah yang tenang dengan hutan lebat dan sungai yang luas, kini berubah menjadi simbol rapuhnya relasi antara rakyat dan aparat. Tembakan yang salah arah bukan hanya menewaskan satu nyawa, tapi juga menyalakan api kekecewaan yang akan sulit dipadamkan jika tidak diikuti langkah nyata. Gejolak di Asmat yang berawal dari teror KKB lalu berlanjut ke tragedi penembakan sipil oleh oknum aparat, akhirnya sampai juga ke meja pusat. Istana tak bisa menutup mata. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut menyoroti eskalasi yang terjadi di Papua Selatan ini, sebab dampaknya bukan hanya soal keamanan lokal, tapi juga menyangkut citra negara dan rasa keadilan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan bahwa insiden penembakan yang melibatkan aparat tak boleh ditutup-tutupi. Ia menegaskan akan ada evaluasi serius terhadap Satgas yang bertugas di Asmat, serta memastikan proses hukum dijalankan sesuai aturan militer maupun sipil. Bagi Prabowo, menjaga kepercayaan rakyat Papua sama pentingnya dengan menumpas ancaman KKB. Pernyataan ini sekaligus sinyal bahwa pemerintah pusat ingin menunjukkan ketegasan sekaligus empati. Wakil Presiden Gibran pun ikut angkat bicara. Dengan gaya komunikasinya yang lugas, ia menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan warga. Menurutnya, kehadiran aparat seharusnya membawa rasa aman, bukan menambah ketakutan. Ia juga mendorong agar proses komunikasi dengan tokoh adat dan gereja diperkuat, karena di Papua, suara moral komunitas sering lebih didengar dibanding jargon politik. Namun, di lapangan, situasi tetap rumit. Warga yang sudah kehilangan rasa percaya tidak mudah diyakinkan hanya dengan janji. Aksi pembakaran pos di Agats adalah bukti bahwa luka sosial begitu dalam. Pemerintah pusat dituntut menghadirkan langkah nyata, bukan hanya investigasi, tapi juga pemulihan kehidupan masyarakat yang lumpuh pasca kerusuhan. Tuntutan keadilan menggema dari berbagai pihak. Komnas HAM, lembaga swadaya masyarakat, hingga aktivis Papua meminta agar proses hukum terhadap oknum TNI dilakukan secara transparan. Mereka tidak ingin kasus ini berakhir seperti deretan peristiwa lain yang sering tenggelam tanpa kepastian. Bagi masyarakat Papua, impunitas hanya akan memperlebar jurang ketidakpercayaan. Di sisi lain, pemerintah pusat juga dihadapkan pada tantangan klasik, menjaga stabilitas keamanan sambil tetap menghormati hak warga sipil. Presiden Prabowo menugaskan aparat untuk meningkatkan pengamanan di Asmat, tapi dengan perintah tegas agar menghindari kekerasan berlebihan. Instruksi ini menjadi ujian apakah aparat bisa disiplin sekaligus sensitif menghadapi trauma warga. Media nasional pun gencar menyoroti. Pemberitaan tentang Asmat memenuhi layar televisi dan portal daring. Publik di luar Papua mulai bertanya, sampai kapan konflik di tanah kaya sumber daya ini tak kunjung selesai? Sorotan ini menambah tekanan bagi pemerintah pusat untuk menunjukkan hasil nyata, bukan sekedar pernyataan. Langkah lain yang muncul adalah wacana pengiriman tim khusus ke Asmat. Tim ini direncanakan terdiri dari perwakilan pemerintah, militer, dan lembaga independen. Tujuannya tidak hanya menenangkan situasi, tapi juga mendengar langsung keluhan warga. Kehadiran fisik pejabat pusat di daerah konflik dianggap penting sebagai simbol bahwa negara hadir, bukan sekedar memantau dari jauh. Namun, waktu berjalan lambat bagi masyarakat yang sedang berduka. Setiap hari tanpa kepastian adalah siksaan psikologis. Mereka menunggu bukti, bukan lagi kata-kata. Dalam penantian itulah muncul kesadaran kolektif bahwa suara warga harus terus lantang agar kasus ini tidak tenggelam di tengah hiruk-pikuk isu nasional lainnya. Respons pemerintah pusat menjadi titik krusial dalam perjalanan konflik Asmat. Jika ditangani dengan tegas, transparan, dan manusiawi, ia bisa menjadi momentum perbaikan relasi negara dan Papua. Tapi jika kembali berakhir dengan impunitas dan janji kosong, ia hanya akan memperpanjang daftar luka dan membuat Asmat menjadi simbol lain dari kegagalan negara menghadirkan keadilan. Pasca kerusuhan Asmat, satu hal jadi jelas. Konflik di Papua bukan sekadar soal keamanan, melainkan soal kepercayaan yang sudah lama retak. Setiap tragedi, dari Ulakim hingga Agats, hanyalah potongan dari mosaik panjang ketidakpercayaan antara masyarakat Papua dan negara. Rekonsiliasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan jika luka ini tidak ingin terus diwariskan lintas generasi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan keamanan semata tak pernah cukup.
Operasi militer bisa menekan KKB sementara waktu, tapi tidak bisa menghapus rasa takut warga sipil yang terjebak di tengah. Begitu juga pembangunan infrastruktur yang sering dijadikan simbol kehadiran negara, tidak akan berarti bila di saat bersamaan masyarakat masih merasa diperlakukan tidak adil. Tokoh adat dan gereja berulang kali menyuarakan hal serupa. Dialog sejati adalah kunci. Mereka menekankan bahwa mendengar keluhan warga, menghargai cara hidup lokal, dan memberikan ruang bagi suara Papua jauh lebih penting daripada sekadar menambah pos keamanan. Jalan rekonsiliasi harus dimulai dari pengakuan bahwa ada luka yang nyata, dan luka itu tidak bisa ditutupi dengan statistik pembangunan. Keterlibatan pemerintah pusat dalam peristiwa Asmat membuka kesempatan untuk memulai proses itu. Presiden Prabowo dengan pernyataan tegasnya, serta Wapres Gibran dengan ajakan komunikasi yang lebih cair, bisa menjadi pintu masuk. Namun, langkah ini harus konsisten, bukan sekadar respon sesaat terhadap sorotan publik. Papua sudah terlalu sering menjadi headline sebentar, lalu dilupakan ketika isu lain datang. Keadilan bagi korban juga harus menjadi pijakan. Investigasi atas penembakan sipil di Agats akan menjadi ujian pertama. Apakah negara serius menegakkan hukum atau hanya sekadar memberi janji manis? Bila kasus ini transparan dan pelaku benar-benar diproses, maka itu bisa menjadi sinyal awal rekonsiliasi. Sebaliknya, jika dibiarkan tenggelam, rasa sakit warga hanya akan semakin dalam. Di sisi lain, pemulihan sosial masyarakat Asmat tidak kalah penting. Sekolah-sekolah yang sempat terhenti harus segera dibuka kembali dengan jaminan keamanan. Akses pangan dan kesehatan bagi warga yang mengungsi perlu dipulihkan secepat mungkin. Rekonsiliasi sejati tak hanya bicara di ruang rapat, tetapi juga hadir dalam bentuk nyata. Anak bisa belajar lagi, orang tua bisa bekerja lagi, dan keluarga bisa tidur tanpa dihantui ketakutan. Rekonsiliasi juga berarti memberi ruang bagi masyarakat Papua untuk merasa memiliki masa depan di tanahnya sendiri. Itu berarti memberi peran lebih besar pada generasi muda Papua, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun politik. Dengan begitu, rasa percaya pada negara tidak hanya dibangun lewat aparat berseragam, tapi juga lewat partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan arah hidupnya. Namun, jalan panjang ini tentu penuh tantangan. Ada trauma kolektif yang sulit dihapus, ada kepentingan politik yang sering menunggangi, dan ada kelompok bersenjata yang tetap menjadi ancaman. Semua ini membuat rekonsiliasi Papua tidak bisa dicapai dalam semalam. Ia adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, ketulusan, dan konsistensi dari semua pihak. Meskipun demikian, kerusuhan Asmat bisa menjadi titik balik. Dari tragedi ini, Indonesia diingatkan bahwa Papua bukan sekadar wilayah di ujung timur, tapi bagian integral dari bangsa yang harus diperlakukan dengan adil. Jika rekonsiliasi dijalankan dengan serius, Asmat bisa berubah dari simbol luka menjadi simbol kebangkitan. Jalan panjang rekonsiliasi memang berliku, tapi tanpa menapakinya, konflik hanya akan berulang, luka hanya akan diwariskan, dan kepercayaan hanya akan semakin hilang. Papua menunggu bukti nyata, dan bangsa ini ditantang untuk menjawabnya, bukan dengan senjata semata, tetapi dengan keadilan, dialog, dan penghormatan pada martabat manusia.